Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Kita keliling-keliling ke berbagai daerah, ke berbagai pesantren, dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Kali ini kita ke Bandung nih, Kabupaten Bandung. Naik ke atas dari Terminal Cicahem, tepatnya di Cimenyan, Bukit Panyandaan, ke pesantren di atas awan. Karena memang benar-benar nih, di atas bukit, jadi awan berarak di bawah pesantren ini, pesantren Baitul Hidayah. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren, Kiai Al-Hajj Iwan Sofyan Andi, alumni Gontor tahun 1998. Nah, kita mulai dari sejarah, Ustadz. Ya. Ini tahun berapa nih, Ustadz, dimulai pesantren ini, Ustadz? Ya, saya sedikit ulas, Ustaz Akbar. Oke. Pesantren ini kebetulan pesantren yang diwakafkan atau tanahnya diwakafkan oleh keluarga yang dulunya Katolik. Oke. Kemudian masuk Islam, kemudian beliau mewakafkan tanah yang beliau beli atas nama keluarganya beliau semuanya, atas nama almarhum Pak Martono, kemudian istrinya dan anak-anaknya. Oh, namanya Bapak Martono. Pak Martono. Oke. Beliau masuk Islam, kemudian mewakafkan tanah ini yang luasnya sekitar 10,5 hektar. Oh, memang di sini tanahnya? Di sini semuanya di sini tanahnya 10,5 hektar. Sampai tahun ini sudah diwakafkan sekitar 7,6 hektar. Yang sudah wakaf. Kalau sisanya dipergunakan untuk kepentingan pesantren. Oke. Dari 10,5 hektar itu kita mulai pertama kali dari gedung ini. Oh, ini? Ya. Ini berarti membangun gedung pertama kali ini. Mewakafkan tanah. Sekaligus membangunkan gedung ini. Ini satu lantai. Pertama satu lantai aja? Satu lantai. Berapa ruang dulu pertama kali? Dulu berarti ada 4 ruang. 4 ruang. Ada ruang kantor sama ruang kamar guru. Oh, jadi dijadikan kantor. Terus kemudian kelas. Asrama. Dan musola. Ya, semuanya include di sini. Jadi satu ruangan ini ya mulainya ya. Satu gedung lah ya. Satu gedung ini. Tapi di lantai 1 aja. Ini kan sekarang sudah 2 lantai, 3 lantai. Oh, dulunya pertama kali 1 lantai. 1 lantai, tapi konstruksinya untuk 3 lantai. Oh, jadi konstruksi pondasi itu 3 lantai. 3 lantai. Tapi dibangun 1 lantai dulu. Nah, kalau 1 lantai itu atapnya gimana, Set? Apa sudah dicor juga? Sudah dicor, sudah didak. Oh, sudah didak ya? Di awal, modal awal dari Pak Martono itu, ini sudah didak semuanya, Set. Oh, jadi Pak Martono itu wakaf tanah sekaligus bikin. Nah, ini wakaf tanah pertama beliau seluas 7.424 meter persegi. Dari ujung sini sampai ke belakang. Ya. Itu atas nama putrinya beliau, sekaligus beliau membangunkan bangunan ini. Tahun 2009 kita mulai bangunan. 2009 ini yang kita namakan sekarang Mabna Ar-Roisi, gedung utama. Mabna Ar-Roisi, gedung utama. Gedung utama kita. Mulai dari sini, kemudian bertahap, beberapa bulan kemudian Pak Martono mewakafkan lagi satu sertifikat sampai tahun ini total 7,8 hektar. 7,8 hektar. Tahun 2009 mulai berapa santri? Pembangunan 2009. Oh, pembangunan 2009. Kemudian kita mulai proses pendidikan pengajaran di tahun 2010. Mulainya 2010. Pembukaan ya. Total santri pertama kita 32 orang. 32 orang. 32 orang dari banyak, 40 orang. Antum dapat dari mana? 32. Ini kalau saya urut-urut akhirnya
ada min fadli Rabbi akhirnya itu Ustaz Akbar. Karena terus terang saya di Bandung ini pendatang. Iya. Saya asli Tegal. Ada Tegal ya? Teman-teman Ustadz Ahmad Busro aslinya Tuban. Tuban. Ustadz Erik Bandung. Eh. Ali Ridwan Bandung. Sehingga Sehingga di awal-awal kita merintis semangatnya Bismillah ini amanah dari orang Katolik, kemudian mewakafkan tanah, kita berjuang berdakwah. Akhirnya kita menggunakan keran-keran dakwah kita dulu itu Ustadz Ali Ridwan punya jamaah dakwah, jamaah pengajian sendiri, saya punya jamaah pengajian sendiri, kemudian Ustadz Ahmad, Ustadz Erik. Dari situ karena awalnya memang Pak Martono dan Ibu bersemangat untuk berdakwah di Islam, sehingga beliau tidak hanya mewakafkan tanah dan tidak hanya membangunkan gedung, beliau juga menyampaikan siapapun yang datang pertama kali datang untuk pesantren di sini, Bismillah, saya yang menanggung semuanya. Sehingga ketika itu saya umumkan di pengajian ini, insya Allah pesantren tadi pesantren gratis. Oh, gratis ya? Di awal itu kita awal itu gratis dan terbukti alhamdulillah sampai hari ini santri perdana sampai mereka lulus mereka itu tidak dikenakan memang biaya. tidak dikenakan biaya. Kita baru ada biaya tahun kedua lah. Itu pun usaha kami atas arahan dari Pak Yai Sukri, katanya pesantren gratis itu kalau bisa jangan karena tidak terlalu mendidik. Harus ada peran orang tua yang tanggung jawab ya. Karena mulai tahun kedua kita tarik iuran, itu pun untuk tahun kedua saja Ustaz. Tahun pertama tidak, tahun kedua kalau nggak salah sekitar 250.000 sebulan. 250.000 tahun sebulan. 2011 itu. Tahun 2011 250.000 sebulan, makan 3 kali. Makan 3 kali. Ini latar belakang kita ini masjid berarti. Masjid Jami Nurul Kholis. Masjid Jami Nurul Kholis. Ya. Kan Baitul Hidayah itu. Gimana ceritanya bisa jadi Nurul Kholis ini, Ustaz? Ini juga Masya Allah luar biasa juga nih Ustaz Akbar, kami diberikan nikmat Allah. Jadi dari mulai pertama kita berdiri, masjid kita masih punya masjid pusaka. Kita juga itibaan ke Gontor punya masjid pusaka, masjid AT. Masjidnya dari Gedek gitu. Itu tahun pertama kita di situ, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, di mana masjid pusaka itu sudah gak bisa nampung. Qadarullah di tahun itu ada yang menelpon saya untuk sowan ke Jakarta, dan ini yang akhirnya jadi menarik. Yang menelpon saya itu orang namanya Pak Nur Kholis. Pak Nur Kholis, di hari itu beliau punya ikrar ingin membeli tanah, kemudian diwakafkan, dan di atas tanah itu dia pengen membangun masjid. Akhirnya di malam itu saya datang ke rumah beliau, dan beliau ikrar di malam itu untuk menyumbangkan 500 juta. Cuman sesuai dengan arahan Pak Yai, saya nggak berani menerima langsung. Saya undang beliau dulu ke Baitul Hidayah untuk meyakinkan ini betul-betul ada tempatnya, terus ada kegiatannya. Alhamdulillah seminggu atau 2 minggu setelah itu beliau datang ke sini, beliau mantap langsung memulai untuk membangunkan masjid. Tahap tahun 2015 kita bangun, terakhir selesai alhamdulillah ini 2020 selesai atas arahan Pak Yai Hasan. Setelah saya dapat uang segitu, saya datang ke Pak Yai Hasan. Pak Yai Hasan menyampaikan intinya aula itu kapasitas 1000, masjid juga untuk kapasitas 1000. Jangan memulai masjid seadanya, harus punya pikiran bahwa masjid itu untuk harus 1000, minimal 1000. Walaupun santri kamu sekarang masih 200 atau 150 atau berapapun, masjid harus diperkirakan untuk 1000. Makanya kita bikin ini panjangnya 28, lebarnya 24. Untuk kapasitas ya kurang lebih sekitar 1000 santri lah. 1000 santri ya. Alhamdulillah bertahap sampai kemudian bisa jadi masjid. Ini 2 lantai. Lagi-lagi kita itibaan ke Gontor. Lantai pertama untuk kantor sama kelas, lantai kedua baru untuk
masjid. Untuk ibadah, sholat. Sholat lima waktu di situ, dan kita namakan Nurul Kholis karena kebetulan yayasan kami dulu namanya Baitul Hidayah saja. Karena di Kemenkumham tidak bisa, hanya Baitul Hidayah saja. Sudah Kita dipakai. ganti, ya, kita tambahkan Nurul Kholis. Saya ketika itu punya nama itu referensikan refer ke wakifnya karena beliau mukhlis sekali. Akhirnya saya coba pakai kalimat Nurul Kholis. Ternyata yayasan ini kita dirikan tahun 2009 bulan Maret. Baitul Hidayah Nurul Kholis. 2014 Allah datangkan individu yang namanya Pak Nur Kholis untuk membangunkan masjid. Jadi kita bikin masjid ini namanya Nurul Kholis karena kebetulan Pak Nur Kholis tidak mau atas nama beliau pribadi. Karena kita sampaikan ini Nurul Kholis bukan refer ke namanya Pak Nur Kholis, tapi Nurul Kholis adalah Yayasan Baitul Hidayah Nurul Kholis. Pesantrennya Baitul Hidayah, masjidnya Nurul Kholis. Masya Allah. Nah, ini kegiatan anak-anak sedang Murojaah Kubro, Ustaz. Murojaah Kubro. Murojaah Kubro biasanya di kita ini setelah liburan, baik liburan pertengahan tahun atau akhir tahun, mereka datang ke Baitul Hidayah, tidak langsung KBM, tapi ada jeda waktu untuk murojaah. Istilahnya kalau pesantren yang ada tahfidnya itu istilah ini populer, dandani jahitan. Mungkin mereka setelah pulang jahitannya mungkin lepas-lepas, ya momen satu pekan ini untuk mendandani Murojaah Kubro sebelum masuk kelas lagi. Sebelum masuk ke kelas KBM. Lagi. Khusus untuk kami yang memang kurikulumnya KMD, momen ini memang dipersiapkan juga. Selain Ihyaul Quran sekarang punya hajat untuk Murojaah Kubro, ustadz-ustadz yang ada di KMD, staf KMD, direktur KMD, sekarang fokus sedang menyusun jadwal, menyusun kalender akademik, sehingga nanti pekan depan anak-anak ini selesai Murojaah Kubro bisa langsung KBM. Itu dari awal sistemnya KMI, Gontor? KMI full. Kita tidak punya pilihan lain, Ustaz. Karena terus terang saya tidak punya pengalaman di luar itu. Yang kita tahu ya, karena kita alumni Gontor, KMI saja. Walaupun ketika itu mungkin bagi sebagian wali santri bertanya-tanya, KMI itu apa? Saya sampaikan KMI itu Gontor. Sudah, mereka percaya Gontor saja itu. Nah, ini yang tahfiz ini, menghafal Quran ini, itu gimana ceritanya, Ustaz? Awalnya memang Ustaz Akbar, semangat awalnya karena perjalanan spiritualnya almarhum wakif kita, Pak Martono. Beliau masuk Islam karena Al-Quran. Ibu Agnes masuk Islam juga karena Al-Quran. Istrinya itu masuk Islam karena hidayah Al-Quran surat Yunus ayat 49 yang bunyinya kurang lebih idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seorang itu sudah datang, ya tidak mungkin bisa dimajukan dan mungkin bisa dimundurkan. Ini bertepatan dengan ibu tidak terima anaknya meninggal. Sempat beliau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak Kristen lagi, tidak Katolik lagi, ateis lah. Sampai kemudian mendapatkan hidayah di surat ini, surat Yunus 49. Setelah itu beliau membaca, kemudian beliau mohon pada yang menciptakan Quran ini ingin membaca dari surat Yunus dari awal. Dari situ beliau membaca terjemahnya, mengkomparasikan, ternyata banyak hal yang positif di Al-Quran. Beliau sangat bersuudzon ketika Katolik itu, Quran itu pasti membenci Yesus, Quran itu pasti membenci umat Kristen. Ternyata ketika dia mempelajari Al-Quran, justru Yesus ditempatkan di tempat yang paling mulia, diakui, yang tidak diberikan penghakiman, labeling gitu. Termasuk akhirnya beliau berkesimpulan antara Kristen sama Islam itu sebenarnya tidak terlalu banyak bedanya. Di Katolik ada zakat, di Katolik tidak boleh berbuat mencuri dan segala yang terkenal dengan Ten Command lah itu. Kecuali kalau beliau mengatakan
bedanya Islam sama Katolik menurut versinya beliau ketika itu, Islam ada sholat, di Katolik tidak ada sholat. Sehingga di hari itu beliau berikrar, saya masuk Islam karena Allah dan saya akan menjaga sholat saya. Inspirasinya dari sana itu. Dari sana, terus kemudian setelah pesantren ini berdiri, saya keliling pesantren-pesantren tahfidz kuno, Ustaz. Oh. Termasuk saya pertama ke Kudus, ke Ya. Baharwani. Ah. Yanbu Al-Quran Kudus. Setelah dari Yanbu kami ke Sedayung Gresik. Setelah itu kita ke Dresmo Surabaya. Dari Dresmo kita keliling, kemudian ke Madrasatul Quran Tebuhiran. Oh. Dari Madrasatul Quran kita ke Muqaddasah, ketemu sama Pak Yai Hasan. Nah di situ klimaknya kita sampaikan akan mendirikan pesantren dan segala macam. Beliau menyampaikan KMI itu tidak bisa disatukan dengan tahfidz. Kalau mau KMI, KMI saja, tahfidz saja. Karena berat, KMI sudah berat, tahfidz juga sudah berat. Oh, ini clear ya? Oke, ya, Ya, beliau seperti itu. Tahfidz saja, Quran saya apa, KMI saja. KMI sudah terlalu berat untuk dimasukkan tahfidz. Terus gimana? Kamu mau milih apa? Ya, kalau seperti itu kami KMI saja, Ustaz. Akhirnya saya keluar dari rumah beliau di Muqaddasah. Gak lama beliau manggil lagi. Kamu kenapa kok semangat sekali untuk tahfidz Al-Quran itu? Saya ceritakan ceritanya perjalanan spiritual ibu ini. Bukan karena mau latah-latahan dan segala macam. Oh, yaudah kalau kayak gitu jangan tahfidz, Ihya'ul Quran saja. Itu kalimat Ihya'ul Quran sorih langsung dari lisan beliau. Makanya kami di sini menggunakan bukan program tahfidz, tapi program Ihya'ul Quran. Walaupun setelah itu kami juga bahasa Sundanya nggak hulang lah itu. Ini Ihya'ul Quran bagaimana? Bisa kita jalani saja itu. Ihya'ul Quran. Akhirnya kita jalani dari tahun ke tahun sampai detik ini alhamdulillah agak lumayan settle, Ustaz. Program Ihya'ul Quran itu dimulai, kita nggak menghilangkan basic KMI di Gontor. Ada subuh, ada bacaan Quran di Gontor, kita ikuti baca Quran, tapi memang fokusnya kita tambah. Penekanannya kita tambah. Kalau di Gontor mungkin baca Quran biasa saja ya. Di sini pada subuh sampai jam 6:30 mereka kumpul per halakoh masing-masing. Per halakoh ada musyrifnya masing-masing. Maksimal per halakoh itu ada 10 orang. Kadang kelas 6 juga bisa memegang halakoh selain ustadz-ustadz yang dari sini. Sehingga mungkin rasionya 1/5 lah. Satu musyrif bisa menangani 5. Jadi pagi hari mereka bisa ziyadah sekaligus mereka bisa murojaah. Nanti setelah asar di Gontor ada bacaan Quran, waktu baca Quran, di kami juga baca Quran, tapi kita tekankan ba'dal asar ini waktu untuk murojaah ma'al qorin. Sehingga kalau di Baitul Hidayah setelah asar sama itu temennya. Ya, murojaah dengan temennya, formatnya mereka berhadapan-hadapan. Oh. Nanti yang beda sebelum maghrib ada tilawah Al-Quran seperti biasa di Gontor ada tilawah. Di sini sebelum maghrib kita bagi. Kadang Nazam Tufatul Atfal, kemudian Jazariyah, kemudian Tasrifan, tidak hanya bacaan Quran. Nah, variasi ya. Variasi. Setelah Isya di Gontor tidak ada bacaan Quran. Di kami setelah Isya kita khususkan ada waktu setengah jam untuk tilawah mandiri. Tilawah. Ya? Tilawah mandiri. Oh, nggak menghafal bukan? Nggak menghafal. Tujuan tilawah mandiri itu sebanyak-banyaknya mereka menghatamkan Al-Quran. Oh, jadi membaca itu tetap ya. Terus tetap, ada menghafalnya ada juga. Menghafal. Membaca itu ba'dal Isya dan itu ada mutabahnya, Ustaz. Apa itu? Ada laporannya. Oh, ini hari ini tilawah saya juz ke-9. Besok juz ke-10. Harapan kami targetnya itu setiap hari 1 juz ba'dal Isya itu. Sehingga 30 hari bisa 30 juz. Dia membaca 1 bulan bisa hatam. Ziyadah sama murojaahnya juga bisa tertopang dari subuh dan asar. Jadi kalau dari sisi metode menghafal, itu boleh dibilang sendiri atau ngambil dari pesantren-pesantren itu atau bagaimana kalau di sini itu? Metode menghafalnya? Metode menghafalnya mungkin Ustadz Ali Ridwan yang beliau
Direktur Ihya Al-Qur'annya itu. Oh, ada direktur khusus tuh. Beliau sering menyampaikan kita ini apa ya, mengambil lah dari masyayikh, Oh, lebih dekatnya ke Yanbul Quran. lebih dekatnya ya. Nah, dengan sistem apa, sering mengulang, banyak mengulang. Ini salah satunya, Ustaz. Sering mengulang, banyak mengulang, terus qalilun qarra khairun min katsirin farra. Ini sering disampaikan oleh Mbah Harwani. Apa Dan itu? kita sering jadikan moto itu. Qalilun qarra, sedikit tapi mungkin lebih baik daripada banyak tapi tercecer-cecer. Oh, Jadi kalau anak-anak ini sudah selesai katakan Quran 1 juz, Ustaz, iya. dia tidak boleh beranjak ke juz selanjutnya kecuali sudah mungkin yang ya, 1 juz. 1 juz itu. Baru kalau sudah dinyatakan, sudah ditandatangani di Qurannya, mungkin lanjut ke juz selanjutnya. Kalau masih ada bolong-bolong, Nggak nggak boleh ya? Ulang lagi. Ulangi lagi 1 Dan juz. setiap hari syarat mereka ziyadah nambah hafalan itu, mereka harus tor minimal 2,5 halaman murojaah. Sebelumnya ya. Sebelum nyetor subuh itu, ya store murojaah dulu 2,5 baru store hafalan. Dan banyak piranti-piranti yang lain, Ustaz. Termasuk sholat subuh. Sholat subuh di kita di sini yang imami santri, yang sudah hafalannya sudah banyak dan terjadwal. Hari ini katakan juz kedua halaman pertama dan halaman kedua. Rokaat pertama halaman pertama, rokaat kedua halaman kedua. Tersesuai Ya. dengan ayat-ayat Quran ya. Kalau 30 juz itu. kita titik beratkan di 5 juz terakhir dan 5 juz pertama. Oh, Kalau subuh ketika itu jadwalnya 5 juz pertama, nanti Isya 5 juz terakhir. Isya itu yang imami juga santri. Itu terus kemudian ada piranti untuk membawa mereka apa lebih mungkin dalam hafalan. Setiap hari Ahad kita ikut mukodasah. Setiap hari Ahad itu ada semaan, tasmi hafalan. Tasmi hafalan, mungkin di sini ada beberapa panggung. Nah, nanti satu panggung diantaranya itu yang kita live IG kan. Jadi live IG pondok ada setiap hari itu, setiap hari Ahad yang mendaftar. Tasmi itu berapa 3 juz? juz. 3 juz. Oh, 3 juz. 3 juz. Ada yang mungkin saya milih mendaftar di hari Rabu, Ustaz. Mendaftar ke Staf Ihya hari Rabu, saya mau tasmi hari Ahad. 3 juz, 30, 29, 28. Nanti dikelompokkan. Dan di sini akhirnya saya berikan kebijakan yang tasmi, yang sudah mendaftar tasmi dan sudah disetujui oleh Staf Ihya Al-Quran, nanti oleh riayah diberikan rekomendasi untuk tidak ikut latihan pramuka. Oh, Itu stimulus saja sebenarnya. Karena ini kan perlu metode kayak gitu, Ustaz. Kalau nggak diberikan reward seperti itu, agak berat gitu. tapi akhirnya ada target nggak, Set? Ada target. Akhirnya, Ada target. Ada target. Kita baru memutuskan target itu tahun 2017. Dari mulai 2010 baru kita betul-betul ketok palu target alumni Baitul Hidayah ini minimal 10 juz. Oh, minimal 10 juz. Mungkin ya. Mungkin. 5 juz akhir, 30, 29, 28, 27, 26, terus 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 awal, 5 akhir. 5 awal, 5 akhir. Dan itu kita jadikan sebagai syarat mutlak untuk mengambil ijazah setelah pengabdian. Kalau belum 10 juz, berarti belum boleh. Dan sekarang anak-anak pengabdian sekarang itu sudah mulai, Ustaz. Yang ngabdi sekarang, mereka jadi muslim sekaligus mereka setoran untuk syarat ijazah. Yang ngabdi di luar, setorannya by Zoom. Oh, setorannya besok. By Zoom atau video call ke muslimnya masing-masing itu bisa. Untuk efektivitas waktu lah gitu. Ini di belakang kita ini gedung apa nih, Set? Ini gedung baru. Baru mau dibangun. Kami sebutkan sekarang gedung baru. Sebenarnya ini orientasi untuk gedung perkelasan, Ustaz. Oh, kelas nanti ya? Kelas. Inspirasinya dari gedung Robitohnya di Gontor. Oh. Gedung perkelasan.
Oh, Kita nggak bisa komplek kelas ya kompleks nanti. kelas. Oh, jadi nanti komplek asrama sendiri, Kelas sendiri. kelas sendiri. Ini kelas semuanya sekitar insya Allah kita akan jadikan ini 34 lokal. 34 lokal. 34 lokal dengan asumsi satu lokal kelasnya 30, berarti kan ya plus minus 1200-1200-an lah ya. Oh, kira-kira kapasitas segitu ya. Betul. Nah, tengah-tengah ini domnya ini, Sob. Nanti Nanti tengah sini. Ya, ini jadi aulanya. Kayak kegiatan lah ya. Ya. Oh, jadi ini letter U. U. Nanti tengahnya kita bikin dom, di atas itu baru sehingga di sini di tengah-tengah bisa buat aula buat kegiatan macam-macam lah ya. Ada 34 lokal. Ini baru yang sudah terbangun sekarang 12 tambah 10 22. 24 yang sudah terbangun 24, tinggal 10 lagi insya Allah nanti yang sebelah sana 10 lokal. Ini kan KMI Gontor, Tahfiz, ngatur jadwalnya itu. Ya akhirnya kalau bahasa kami di sini ada sering kita bahas sunnatut tadafu. Ya sunnah tarik menarik lah itu. Ya karena kebetulan yang memegang KMI-an juga alumni Gontor. Terus kemudian yang memegang Ihyaul Quran juga alumni Gontor. Akhirnya ya seperti sekarang ini. Setelah liburan kita nggak ada KBM dulu, ada ini ranah Ihyaul Quran 5 hari. Oke. Sehingga KMI juga nggak betot, udah saya saja nggak. Mereka juga punya hajat yang lain. Terus nanti ketika KMI sedang ujian, berarti setoran hafalan, setoran ijadah mungkin agak dikurangi waktunya sedikit. Iya. Itu kita alhamdulillah sampai hari ini sudah berdamai dengan itu, Ustaz. Berjalan beriringan lah, alhamdulillah. Sunnatut tadafu'nya kita maklumi dan memang harus ada seperti itu. Udah mulai bisa menyesuaikan gitu, Ustaz ya. Alhamdulillah sudah. Berapa tahun itu? Model apa, mencari modelnya itu? Mungkin sekitar 6 tahunan lah. Oh, 6 tahun itu nyari lah ya. Itu benar-benar apa ya, gelombang lah itu. Iya. Tagoyurnya itu bukan setahun sekali, tapi bisa jadi sebulan tagoyur terus itu sampai settle. Alhamdulillah. Cari model yang pas ya. Walaupun kami juga sering menyampaikan ke guru-guru itu, walaupun kita sekarang sudah agak lumayan settle, tapi masih qabilun ditaghyir. Iya. Ilal kamal. Itu ininya kita pegang motonya Pak Yai Hasan lah itu. Iya. Al-mahafatu 'alal qadim wa taghyir ilal kamal, katanya seperti. Kita lihat salah satu kelasnya. Ayo, Ustaz. Oh, ini berarti kondisi kelasnya ya. Ya, kondisi kelas seperti ini. Ini satu bangku, dua orang. Oh, nggak boleh 3 ya. Dua orang. Jadi satu lokal ini berapa orang? Maksimal 25, Ustaz. Maksimal 25. Oh, jadi satu kelas pokoknya maksimal 25. 25 maksimal, karena rumbelnya sebenarnya kan 20. Oh. Kita maksimal 25, sehingga kalau satu angkatan itu ada 60, mungkin 2 kelas. Oh, oke. Atau 50, 2 kelas kan. Ya, 40 pun 2 kelas. Ini bikin sendiri atau pesan? Bangku, meja? Bikin sendiri dari kayu sendiri. Gimana itu? Kan kita punya pohon banyak ini. Pohon-pohon pondok ini yang banyak. Hutan dulunya itu yang sebelum jadi buat gedung itu diambil-ambil pohonnya? Ya. Kita punya hampir sekitar mungkin 40 ribuan pohon. Pondok 40 ribu? 40 ribuan pohon. Banyak banget. Ya, itu pohon jati, itu pohon suren, pohon jati pohon. Yang paling banyak sekarang itu pohon suren. Suren paling banyak. Dan kami tidak pernah menjual pohon itu. Walaupun banyak yang mau beli juga. Kita nggak jual karena amanah. Ya, sebenarnya sih bukan amanah, tapi cerita wakif dulu itu. Sebelum mewakafkan tanah ini, kan belum nanam ini. Oh, beliau yang nanam? Beliau nanam. Oh, jadi bukan ada sendiri, bukan hutan, tapi ditanam. Ada tanam. Beliau nanam jati sama jati pohon. Kalau suren ada sendiri. Kalau itu sudah ada. Itu beliau menyampaikan
dalam perjalanan spiritual beliau, salah satunya beliau pernah bermimpi kalau pohon-pohon di sini itu ada yang sujud, terlihat seperti sujud, terlihat seperti ruku. Terus kemudian ada yang menyampaikan dan terdengar di telinga Ibu Agnes itu mengatakan, saya pengen jadi pintunya, saya pengen jadi kusennya. Itu akhirnya saya coba terjemahkan. Semua pohon di sini tidak boleh dijual, semuanya kita manfaatkan untuk keperluan pondok. Oh, jadi ada tukang kayunya di sini. Ada tukang kayunya sendiri. Jadi setiap tahun kita paling nebang maksimal 10 pohon untuk bikin bangku sama meja. Oh, jadi pohon tukang kayu didatangkan untuk terus, bikin. Ya. Khusus untuk nanti ada masyarakat kita ini kan juga libatkan juga masyarakat. Kemudian ada masyarakat di sini yang memang dia punya keahlian rumah gergaji. Rumah gergaji, iya. Lah itu kita pesan berapa, nanti tukang itulah yang menentukan itu. Nanti showroomnya di kita sendiri. Yang habis dari pohon ya gergaji kerja dulu. Ya, beliau dulu, nanti dari situ kembali ke pondok dikerjakan sama tukang di pondok. Sehingga nanti tukang itu kalau in case kapan waktu kita panggil lagi, bisa ada bangku-bangku yang rusak ya sekalian ya. Oke. Masuk lemari, Ustaz. Lemari juga? Ya. Lemari santri juga bikin dari situ juga? Kan dari kayu sendiri. Kayu sendiri ya? Kayu dari pohon sendiri ya? Oke. Inilah dia perpustakaan para santri. Ya. Jadi mereka baca ke sini, Ustaz? Baca ke sini setiap sore yang memang tidak kegiatan olahraga, mereka di sini. Dan kita punya program khusus, setiap hari Jumat. Ya. Pengganti KBM setelah kita zikir berjamaah, karena KBM nggak ada, mereka diberikan pojok literasi di sini. Apa itu? Ada satu musyrif, kemudian dia menyetelkan literasi apa, bahasa kami mungkin literasi digital lah. Iya ya. Tidak hanya membaca saja, tapi mereka bisa melihat terus mengeksplor. Ada film, ada buku-buku gitu ya. Discovery ya, macam-macam itu terus didiskusikan sama anak-anak. Pengetahuan umum lah ya. Kalau di Gontor ada forum kajian, forum diskusi ya di sini hari Jumat, hari Jumat. Dan mereka berdiskusi, terus mereka tuangkan di mading-madingnya mereka di hari Minggu. Tapi menarik juga ya. Jadi diskusinya pakai multimedia ya. Jadi setelah mereka ditayangkan terus kemudian diskusikan, terus mereka dicarikan oleh gurunya. Saya pernah mendengar literasi ini, tolong dibawakan. Nanti. Majalah dinding ada? Ada, di hari Ahad mereka bikin sendiri dari hasil rumusan itu. Itu satu aja majalah dinding itu di sini? Ada 3, Ustaz. 3 majalah. Ada tentang temanya? Tematik. Ini kebetulan majalah dindingnya lagi direnovasi. Besi rencananya, tidak pakai kayu lagi. Biar nggak cepat rusak ya. Ini kamar santri kondisinya ya. Ini kamar santri. Nah, ini santri baru ini, Ustaz. Mereka dapat apa nih? Ini ada lemari. Ya, itu sudah include dari daftar pertama itu. Daftar pertama. Kasur. Kamu udah bisa beresin lemari belum? Sudah. Udah ya? Dari mana kamu? Dari mana? Andepani Bandung. Buat apa aja lemarinya isinya? Buat buku ada, terus baju. Ada cemilan. Terus apa lagi? Udah ya, baju, buku gitu. Masya Allah. Jadi dapat lemari. Kasurnya di mana, Ustaz? Di sini. Kasur di pojokan sini ya. Kasur nanti digelar di bawah ya. Ya. Lemari kamu mana, Isar? Lemarinya mana? Pojok. Ini dari Medan ini. Jauh sekali. Ini dari Medan. Iya. Dari mana-mana ya. Santri paling jauh dari mana, Ustaz? Barat Medan, timur Papua. Papua ada? Ya. Alhamdulillah. Sulawesi, NTB, NTT. Seluruh Indonesia lah ya. Indonesia. Alhamdulillah.
Oh, dari dulu mulai dari 30 berapa sih? 32. 32 ya. Sekarang berapa sih? Sekarang 360. 360 ya, alhamdulillah. Ini berkembang terus itu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Wah, ini kita di lapangan bola, Ya, tapi kecil ya. kecil, mini Ya, mini soccer. Ya? mini soccer. Dulu anak-anak ini gali sendiri, Set. Nyangkul sendiri mereka. Emang dulu nggak rata ini? Nggak rata. Dulu masih berpundak gitu Oh. kan. Ini dulu paling sekitar 5 meter lah. Terus sedikit, Iya. sedikit akhirnya kita cut and fill. Sekalian lah ya. Sebesar ini. Terus anak-anak menamainya stadion berdebu. Kalau lagi nggak hujan ini berdebu. Bukan bernebu, tapi berdebu. Bernebu. Ya, rencananya insya Allah ini saat Iya. Akbar mohon doanya kita akan jadikan di sini area sport center lah. Ini Oh, mungkin mini soccer. oke. Nanti kita sebelah sini kita cut and fill ke bawah, jadi agak Iya. lebih Agak luas ya. luas lagi. Atas untuk lapangan basket. Ah, iya. Atas iya, basket, volley bisa di sana lah. Ini untuk apa? Bola khusus. Nanti di depan kelas yang aula itu Iya. yang ringan-ringan. Badminton, pingpong gitu. Itu nanti takraw mungkin di sana insya Allah. Iya. Iya. Masya Allah. Ini berarti perjalanan berapa tahun nih, Pak Idrus? Ini tahun ke-14. 14 ya. 14 tahun. Masya Allah. Barakallah Pak Kiai. Amin, amin, amin. Mohon doanya. Mudah-mudahan Amin, mohon doanya Ustaz Akbar. antum selalu sehat. Amin, amin. Pimpinan di sini, guru-guru di sini, para santri di sini. Baitul Hidayah ini mendapatkan keberkahan Amin, amin ya Rabb. Ya Rabb. dari ilahi kalimatillah. Amin, amin, amin. Syukran Pak Kiai. Jazakumullah. Ila liqa. Insyaallah. Jazakumullah, jazakumullah, jazakumullah. Terima kasih semuanya. Demikian obrolan kita hikayah pesantren Baitul Hidayah luar biasa ini diwakafkan oleh seorang mu'alaf. Mu'alaf bukan hanya mu'alaf ya. Beliau, Dai, beliau juga termasuk misionaris itu. misionaris, dai, misionaris jadi dai yang akhirnya kemudian itu mewakafkan tanah di sini. Tanahnya bagus banget, serius ini, bagus banget. Saya betah banget kalau di sini tuh, karena saya nyari AC. Ini mana remote AC-nya? Saya kedinginan ini. Ternyata nggak ada AC-nya, udah dingin banget di sini. Sejuk banget, itu cocok banget buat belajar para santri. Kita doakan ya, mudah-mudahan Baitul Hidayah terus maju dan berkembang. Amin. Ilali kofi waktu nahor. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.